Untuk kita kuliah hari ini, saya akan menyampaikan materi mengenai dormansi benih dan pemetaan dormansi. Nah, sebetulnya dormansi itulah sesuatu yang terjadi secara alamiah, di mana ini adalah bagian dari atau fase tertentu dari siklus hidup tanaman seperti pada tunas ya, umbi, biji dan sebagainya. Di mana aktivitas pertumbuhannya terhenti untuk sementara. Jadi pada fase ini, benih atau tanaman tidak dapat berkecambah atau tumbuh, meskipun pada kondisi lingkungan yang mendukung. Ini akibat pengaruh faktor internal maupun eksternal dari tanaman atau benih itu sendiri. Nah, sebetulnya secara alamiah adalah mekanisme berbagai spesies tanaman untuk bertahan hidup pada lingkungan tertentu. Bisa saja ini akibat terjadinya tekanan dari lingkungan itu sendiri. Mungkin akibat faktor cahaya, faktor suhu, atau faktor internal dari tanaman itu sendiri yang memiliki hubungan dengan faktor lingkungan tertentu. Nah, sampai kondisi lingkungan yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup benih atau pertumbuhan tanaman. Nah, ini terjadi secara alamiah. Contoh saja lah barangkali alang-alang ya. Ketika dia ternaungi, terlindungi, maka dia tidak akan tumbuh. Maka dia akan mengalami dormansi sampai pada fase tertentu dalam hidupnya. Ketika permukaan tanah kembali mendapatkan cahaya. Nah, ini akibat faktor cahaya saja, Pak. Nah, kondisi benih atau tanah mengalami penghentian aktivitas pertumbuhan sementara itu disebut dengan dormansi. Nah, apa itu dormansi benih? Tadi kita bicara tentang dormansi atau terhentinya aktivitas tertentu dari tanaman maupun biji. Maka dormansi benih adalah suatu kondisi benih tidak dapat berkecambah meskipun dalam kondisi lingkungan yang mendukung terhadap proses perkecambahan itu sendiri. Apa-apa yang diperlukan untuk syarat perkecambahan tersedia. Air tersedia, oksigen tersedia. Tapi tanam tidak bisa berkecambah. Dormansi itu merupakan suatu kondisi yang sangat kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti air, cahaya, suhu, udara, maupun hambatan mekanis kulit biji dan faktor-faktor hormon lainnya. Ya, kita tidak bisa melihat dormansi itu hanya dari satu aspek saja, tetapi merupakan bagian yang sangat kompleks untuk terjadinya dormansi itu. Nah, di sisi lain tentu dormansi itu penting. Yang pertama adalah mengurangi persaingan antar tanaman. Contoh pada gulma alang-alang tadi. Jadi bagaimana bisa kita mendorong alang-alang itu tidak tumbuh? Ya tentu dengan menutup tanah atau mengurangi cahaya yang sampai ke permukaan tanah. Kemudian yang kedua adalah benih dapat bertahan dalam waktu lama sebagai salah satu mekanisme untuk menjamin kelangsungan hidup suatu tanaman. Nah, ini didorong dengan dormansi. Tanpa ada dormansi tentu kemampuan dia bertahan untuk jangka waktu panjang itu ya sulit terjadi. Kemudian dormansi ini terjadi akibat benih mampu ya atau dapat melewati situasi atau kondisi yang lingkungan yang tidak menguntungkan bagi tanaman. Ini salah satu bentuk pertahanan tanaman atau benih dalam kondisi yang tidak menguntungkan.
Itu pentingnya dormansi. Kemudian mencegah terjadinya perkecambahan pada benih vivipar. Jadi benih vivipar itu benih atau biji yang terdapat dalam buah. Maka seandainya tidak terjadi yang namanya dormansi, maka tentu embrio tumbuh dan menembus kulit biji pada saat buah masih pada tanaman induknya. Maka itu pentingnya dormansi. Contoh pada tomat barangkali, atau pada tanaman-tanaman biji lain seperti kakao. Maka ketika buahnya masih pada tanam induk, maka biji bisa berkecambah. Tetapi dengan adanya mekanisme dormansi, maka embrio tentu tidak akan bisa berkecambah. Nah, yang lebih penting lagi adalah bahwa benih yang mengalami dormansi memiliki kemampuan bertahan lama. Nah, contoh penting dalam upaya konservasi dengan melalui pembentukan bank gen. Jadi bisa disimpan untuk jangka waktu yang lama. Kemudian pentingnya dormansi itu adalah berkaitan dengan pendistribusian benih. Ini di bidang pertanian. Jadi benih itu dia bisa diangkut untuk jarak yang lebih jauh dan waktu yang lebih lama. Sehingga dormansi itu memberikan keuntungan selama proses pengiriman benih. Kemudian juga penting dormansi itu adalah penyebaran benih. Itu terutama melalui burung. Maka benih-benih yang memiliki sifat dormansi itu bisa disebarkan oleh burung dengan karakteristik adalah barangkali benih itu memiliki halangan tertentu untuk berkecambah. Maka nanti dengan adanya skarifikasi kulit benih yang terjadi melalui saluran pencernaan burung, benih dapat berkecambah. Inilah pentingnya benih itu untuk dormansi. Bukan saja bicara tentang menjaga kelangsungan hidupnya, juga untuk kepentingan di bidang pertanian. Ya, tanpa ada dormansi ya tentu kita sulit untuk mendapatkan benih tersedia dalam waktu yang dibutuhkan. Nah, di sisi lain tentu juga ada kelemahan dari dormansi atau kekurangan dari dormansi. Yang pertama, daya kecambah rendah akibat viabilitas benih yang menurun. Jadi benih dorman itu sebetulnya bukan artinya benih mengalami aktivitas fisiologi yang terhenti, tetapi mengalami penurunan aktivitas fisiologi. Sehingga kalau dalam waktu yang panjang juga akan berpengaruh terhadap viabilitas benih, sehingga akan mempengaruhi produktivitas benih. Kemudian juga dormansi juga mengakibatkan benih tidak bisa langsung digunakan sebagai benih semai. Jadi ketika kita membutuhkan benih, dia tidak bisa langsung disemai akibat penundaan perkecambahan atau dormansi itu. Sehingga kurang menarik dalam industri benih. Ya, untuk dia berkecambah membutuhkan waktu. Apalagi benih-benih yang memiliki karakter kulit keras dan sebagainya. Sehingga kurang menarik bagi industri benih. Kemudian kecambah tidak seragam. Karena berbeda viabilitasnya, tentu akan menciptakan ketidakseragaman benih dalam berkecambah. Kemudian juga menjadi kendala dan aktivitas di bidang pemulihan, terutama adalah untuk
galur-galur pedigree di luar musim. Yang terutama ada untuk tanaman-tanaman menyebut sendiri. Kemudian juga kelemahan yang penting juga adalah dalam melakukan evaluasi terhadap benih, tentu berkaitan dengan kemampuan viabilitasnya dan sebagainya, maka banyak analis benih itu atau yang bekerja di bidang benih itu menghadapi kesulitan dalam penentuan potensi kecambah sampel, tentu yang mengalami dormansi. Dan yang terakhir, membutuhkan biaya mahal berkaitan dengan pengaturan suhu dan kelembapan ruang tempat penyimpanan benih. Mahalnya tentu untuk kepentingan dalam industri benih, karena tentu harus menggunakan ruangan penyimpan yang besar. Untuk memiliki juga sistem pengaturan suhu dan kelembapan udara yang mahal. Nah, itulah barangkali beberapa hal yang berkaitan dengan kekurangan atau kelemahan dari dormansi itu sendiri. Tapi yang jelas, di bidang pertanian tentu dormansi benih itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan benih dari musim tanam ke musim tanam berikutnya. Nah, definisi dormansi itu berdasarkan klasifikasi yang ada, menurut Harpen 1997 dan Robert 1972, membagi dormansi benih itu ke dalam 3 tipe. Yang pertama, dormansi alami atau innate dormancy. Jadi ketidakmampuan benih untuk berkecambah akibat faktor kimia atau anatomi benih atau organ tanaman. Nah, dormansi ini disebut dengan dormansi primer atau juga disebut dengan dormansi konstitutif atau dormansi organik. Ini yang saya sebut tadi terjadi secara alamiah itu. Ya, tanpa ada unsur-unsur lain selain faktor-faktor yang terjadi secara alamiah. Ya, banyak juga tanaman yang mengalami dormansi alami. Dia tidak bisa berkecambah secara alamiah. Tapi ketika dia mendapatkan syarat tertentu untuk berkecambah, dia akan baru berkecambah. Yang kedua, dormansi yang diinduksi atau induks dormansi. Jadi dormansi yang terjadi pada benih untuk berkecambah secara normal akibat kondisi yang tidak menguntungkan. Jadi dormansi ini didorong, diciptakan. Tentu dengan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan untuk syarat dia berkecambah. Contoh ada kelembapan, cahaya, atau suhu. Nah, dormansi ini disebut juga dengan dormansi sekunder. Dan yang ketiga adalah dormansi akibat tekanan atau enforced dormancy. Jadi kegagalan benih untuk berkecambah pada kondisi yang lingkungan yang tidak menguntungkan. Contoh kelembapan, oksigen, cahaya, dan suhu. Mungkin berbeda dengan dormansi induksi tadi. Ini akibat tekanan. Kalau induksi itu dia disengaja diberikan dia untuk bisa mencapai dormansi itu. Kemudian dormansi itu juga diklasifikasikan atas 2. Jadi ada dormansi primer dan ada dormansi sekunder. Seperti yang saya jelaskan itu. Dormansi primer itu adalah dormansi yang disebabkan oleh faktor internal.
meskipun kondisi lingkungan eksternal yang baik atau yang menguntungkan. Ini tentu banyak hal yang mempengaruhinya. Contoh adalah faktor-faktor hormonal atau hal yang berkaitan dengan hormon yang ada dalam benih itu sendiri. Di antara ketidakseimbangan hormon asam absisik atau ABA dengan asam gibralin atau GA. Ini akan mempengaruhi yang namanya dormansi itu. Di samping itu juga ada berbagai faktor genetik lain yang bisa mempengaruhi. Yang kedua, dormansi sekunder. Jadi dormansi sekunder itu dormansi yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor yang ada di luar benih itu sendiri. Contoh cahaya, CO2, suhu, baik itu suhu tinggi maupun rendah. Ini contoh pada tanam tembakau. Jadi tembakau itu hanya berkecambah jika ada asap. Maka sering juga dikatakan bahwa dormansi primer dan sekunder itu juga sebagai dormansi organik dan dormansi induksi atau dormansi yang diinduksi. Ini yang dormansi primer contoh. Peranan penting hormon bagi perkecambahan benih. Ini antara ABA dengan GA itu. Di satu sisi, ABA itu dipengaruhi oleh kadar air. Semakin turun kadar airnya, maka kadar ABA-nya makin tinggi. Sehingga dia akan mendorong dormansi. Nah, di sisi lain, ada namanya GA. GA itu jenis hormon yang penting bagi perkecambahan. Maka ketika GA-nya tinggi, ABA-nya rendah, maka dapat menstimulasi perkecambahan. GA ini bisa diciptakan dengan penurunan suhu. Jadi GA ini berhubungan dengan suhu. Juga ada etilen. Etilen juga bisa mengatur perkecambahan. Ini normasi primer ya. Kemudian sekunder ya. Tentu akibat faktor-faktor di luar benih itu sendiri. Tentu ada, tadi saya katakan ada asap. Jadi asap itu mampu menstimulasi proses perkecambahan benih. Nah, selain dormansi primer dan sekunder, juga dikenal dormansi endogenus dan exogenus. Ini dikemukakan oleh Nikolaeva tahun 1977. Dia menjelaskan dengan lengkap klasifikasi dormansi itu. Yang pertama, dia mengatakan ada dormansi exogenus. Jadi dormansi exogenus ini disebabkan oleh kondisi di luar embrio. Baik itu berkaitan dengan struktur kulit biji, kulit buah, endosperm atau perisperm yang dapat menghambat perkecambahan. Jadi baik dia secara fisik maupun secara kimia menghambat perkecambahan. Ada berapa dormansi exogenus itu? Yang pertama dormansi fisik, kemudian dormansi mekanik, dan dormansi kimia atau disebut juga dengan inhibitor. Kemudian dormansi endogenus.
Jadi dormansi yang terjadi akibat faktor-faktor benih itu sendiri. Baik itu dormansi yang disebut dengan fisiologi, dormansi morfologi, atau dormansi kombinasi kedua-duanya. Jadi ada dua dormansi ya, berdasarkan itu benih itu sendiri. Jadi eksogenus itu adalah di luar embrio. Kemudian endogenus adalah benih itu sendiri yang mengalami mendorong yang namanya dormansi. Kita lihat dulu dormansi eksogenus. Jadi dormansi eksogenus itu dormansi yang terjadi akibat pengaruh di luar embrio. Yang pertama dormansi fisik. Jadi dormansi fisik itu disebabkan oleh impermeabilitas atau ketidakmampuan kulit biji dalam menyerap air dan udara atau oksigen. Karena syarat untuk perkecambahan itu adalah harus tersedia air dan oksigen atau udara sebagai salah satu mekanisme awal dalam proses percambahan. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena terbentuknya lapisan impermeable selama proses pematangan dan pengeringan biji atau buah. Tentu dengan terbentuknya lapisan palisade pada buah atau kulit biji. Sehingga air tidak bisa masuk, udara tidak bisa masuk, sehingga menghambat proses atau tahapan dalam perkecambahan. Dan yang kedua, barangkali struktur kulit biji yang keras, testa, juga akan menyampaikan apa air sulit untuk masuk ke dalam biji, sehingga juga akan mengakibatkan benih mengalami dormansi. Tentu sampai dilakukan berbagai upaya untuk mematahkannya. Ini ada pada biji-biji dormansi fisik ini pada biji leguminosae, legum, Malvaceae, terdiri dari kapas, kemudian Cyanophyceae atau jenis bayaman, kurang biji yang kecil, kemudian ada Confuciaceae atau ubi-ubian, kemudian ada Solanaceae, terung, dan Liliaceae, jenis bunga. Nah, ini termasuk dormansi fisik. Kemudian dormansi mekanik. Jadi dormansi yang terjadi akibat kulit biji menghambat perkembangan embrio selama perkecambahan. Ini biasanya akibat kulit biji yang keras atau kulit biji yang tebal. Sehingga walaupun air bisa masuk, tapi keras itu tidak bisa embrionya berkembang untuk bercambah. Ya, ini terjadi pada contoh pada zaitun, biji zaitun atau kemiri. Kemudian dormansi secara kimia. Jadi dormansi secara kimia ini akibat terjadinya adanya senyawa kimia sebagai penghambat atau inhibitor, baik yang terdapat pada kulit biji atau endosperm atau daging buah di dalam biji yang menyebabkan terjadinya dormansi. Ya, biji itu kan mengandung endosperm. Bisa saja di dalam endosperm itu memiliki senyawa atau bahan kimia yang bisa menyebabkan terjadinya dormansi. Jadi adanya hambatan pada lapisan luar pada buah-buahan dan biji-bijian. Ada kulit biji kan atau kulit buah. Atau pada tanaman buah-buahan di samping dia memiliki kulit, dia memiliki juga mesokap. Dan dia memiliki daging buah. Ini bisa menjadi faktor penghambat. Atau apel, jeruk, anggur, Bang.
maka bijinya sulit untuk berkecambah. Kemudian adanya endosperm yang mengelilingi embrio. Jadi walaupun di satu sisi endosperm itu penting bagi embrio untuk sebagai sumber energi, tapi di sisi lain juga bisa menghambat embrio untuk tumbuh, tak bisa berkecambah. Nah, contoh ada pada kulit biji kapas. Kemudian ada pada sekam padi. Dia memiliki kandungan asam absisik. Asam absisik itu bisa menyebabkan dormansi karena cenderung kadar air rendah. Jadi asam absisik itu ABA itu dia aktif pada kadar air rendah. Dan juga pada kulit biji ketumbar mengandung kumarin. Ini ada senyawa-senyawa yang menghambat sebetulnya aktivitas perkecambahan dan mendorong dormansi. Ini ada beberapa senyawa inhibitor penyebab dormansi benih pada beberapa spesies tanaman. Ada namanya asam ferulik atau kafeik. Ini pada tanaman tomat sehingga tomat tidak bisa berkecambah. Walaupun dia tadi saya katakan ada vivipar itu, dia punya biji, tapi biji tidak bisa berkecambah karena adanya senyawa asam ferulik atau kafeik pada buahnya. Kemudian ada alfa toksin atau ABA ini pada barley. Kemudian ada 3-dibromo 4 hidrobenzonitril asid. Ini ada pada squash dan barley. Kemudian yang terakhir adalah kumarin. Jadi kumarin itu hampir semua spesies tanaman dia mengandung itu. Sehingga dia bisa mendorong aktivitas dormansi. Kemudian yang kedua dormansi endogenous. Jadi dormansi yang terjadi akibat benih itu sendiri. Sehingga dia tidak bisa berkecambah. Nah, ada berapa dormansi endogenous itu. Yang pertama, dormansi fisiologi. Jadi dormansi fisiologi itu dormansi akibat adanya senyawa kimia penghambat yang terdapat dalam biji atau kulit biji. Nah, perkecambahan hanya terjadi apabila senyawa penghambat dihilangkan dari embrio. Ada beberapa bentuk dormansi fisiologi itu. Yang pertama dormansi cahaya atau fotodormansi. Jadi benih memiliki sensitivitas pada cahaya yang berpengaruh terhadap perkecambahan benih. Atau dikenal juga dengan benih fotoblastik. Jadi benih fotoblastik ini membutuhkan periode gelap atau terang untuk berkecambah. Contoh tembakau dan selada. Dia membutuhkan kondisi gelap. Kemudian dormansi suhu atau termodormansi. Jadi sensitivitas benih pada suhu panas atau dingin, atau suhu tinggi atau suhu rendah, yang berpengaruh terhadap perkecambahan. Nah, ini bisa dilakukan dengan stratifikasi. Jadi benih tetap dorman, kecuali dengan mendapatkan tekanan suhu rendah untuk jangka waktu tertentu, atau disebut dengan stratifikasi. Ini cara untuk menyematakan dormansinya. Ini ada pada benih bunga ros, kubis. Ini dapat berkecambah pada suhu rendah. Sedangkan benih bayam berkecambah pada suhu tinggi, walaupun ukuran benihnya sama-sama kecil. Maka karakteristik benih itu dilihat dari sifat dormansi itu beragam dia, walaupun ukurannya atau bentuknya sama. Kemudian dormansi morfologi. Dormansi yang disebabkan oleh perkembangan embrio yang tidak sempurna, atau embrio yang belum matang, atau embrio barangkali tidak aktif ya. Sehingga apa? Benih tetap dalam keadaan dorman sampai mencapai ukuran tertentu. Nah, ini terjadi selama proses pematangan biasanya. Karena pematang buah, pematang benih itu kan diikuti dengan perubahan aktivitas embrionya. Tentu benih-benih yang matang, ada benih yang memiliki embrio yang matang atau siap berkecambah. Nah, selama
benihnya belum matang, maka embrionya tidak bisa berkembang dengan baik, sehingga dia tidak bisa berkecamuk. Ini biasanya dari keluarga palma, kemudian juga sirsa, cempaka, dan sebagainya. Ada namanya benih matang dan benih belum matang. Kemudian dormansi kombinasi ini bisa saja diakibatkan oleh aspek morfologinya bisa, mungkin juga aspek fisiologinya bisa. Tentu terutama terjadi pada benih-benih famili atau keluarga palma. Nah, bagaimana sebetulnya proses dormansi itu terjadi atau mekanisme dormansi itu? Ada 3 teori yang menyatakan dormansi itu atau mekanisme dormansi benih itu. Yang pertama, teori pengendalian secara hormonal. Yang tadi juga sudah digambarkan, secara keseluruhan ada yang hormonal akibat faktor-faktor hormon. Contoh ABA, contohnya. Etilen. Kemudian juga ini ada pendorong dormansi. Kemudian juga bagaimana peranan dari hormon penyebab dormansi dan pemicu dormansi seperti GA dan sitokinin yang merupakan faktor yang menentukan status dormansi. Ya, kalau ABA itu atau itu lebih cenderung pada menciptakan dormansi itu sendiri. Tapi GA atau sitokinin dia akan mempengaruhi status dormansi. Ya, perlakuan suhu dingin dan cahaya bisa meningkatkan kadar gibberellin dalam biji. Jadi pada kondisi gelap atau suhu mungkin barangkali tinggi, maka biasanya aktivitas gibberellinnya rendah. Tapi pada kondisi suhu dingin, juga ada cahaya, maka aktivitas gibberellin akan meningkat sehingga mendorong pertambahan. Jadi ada hubungan antara hormon dengan faktor lingkungannya, suhu apakah dan cahaya. Dan yang kedua adalah ada teori perubahan suhu dan oksigen. Nah, barangkali oksigen dan suhu itu adalah faktor penting yang berhubungan dengan dormansi benih. Ya, kenapa demikian? Nah, penyerapan oksigen yang terbatas. Tadi mungkin halangannya mungkin faktor kulit biji yang keras. Atau barangkali juga suhu yang tinggi. Sehingga menyebabkan terjadinya dormansi. Kenapa demikian? Karena oksigen itu adalah salah satu faktor yang penting dalam berbagai aktivitas metabolisme di dalam benih. Maka kekurangan oksigen menyebabkan terhambatnya salah satu aktivitas penting, yaitu sitokrom oksidase, sehingga akan mengakibatkan dormansi. Dan yang ketiga adalah teori pengendalian secara metabolisme. Jadi dormansi itu sebetulnya dikendalikan oleh energi metabolisme yang dihasilkan di dalam benih. Maka selama proses dormansi berlangsung, yang pertama akan terjadi yang namanya respirasi, itu akan menghambat sintesis ATP. Dan meningkatkan sintesis AMP dan ADP. Sehingga akan mempengaruhi terhadap peningkatan aktivitas jalur glikolitik atau jalur-jalur untuk penguraian glukosa sebagai sumber energi. Sehingga benih kekurangan energi untuk melakukan aktivitas atau embrionya
kekurangan energi karena terhambatnya proses respirasi. Kemudian produksi senyawa yang menghambat pertumbuhan terjadi pada saat konsentrasi oksigen rendah. Jadi kalau kita perhatikan bahwa antara respirasi dan oksigen itu sesuatu yang penting untuk menentukan dormansi pada benih. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan dormansi. Yang pertama, kulit biji keras. Sehingga apa? Maka mencegah masuknya air dan oksigen ke dalam biji yang diperlukan dalam proses respirasi. Karena respirasi itu akan menghasilkan energi yang diperlukan oleh embrio untuk tumbuh. Nah, maka kulit biji yang keras menyebabkan radikula tidak dapat keluar, tidak terjadi perkecambahan. Kemudian perubahan suhu ekstrim. Jadi benih itu ada yang membutuhkan suhu rendah untuk berkecambah. Contoh adalah apel, benih apel, kenari, pinus. Dan dia membutuhkan suhu dingin 1-5 derajat Celcius. Kemudian embrio yang belum matang. Jadi benih atau biji yang belum matang pada saat dipanen. Maka disarankan kalau untuk kebutuhan benih ya harus matang di pohonnya atau menetang di tanaman induk. Kemudian adanya senyawa kepekaan benih terhadap cahaya. Tadi sudah dikatakan juga bahwa benih itu memiliki sensitivitas atau kepekaan terhadap cahaya. Atau dikenal juga dengan benih fotoblastik. Nah, benih fotoblastik ini juga ada dua. Yang pertama positif, atau benih fotoblastik positif, yaitu biji dari beberapa spesies seperti selada, nah, tetap dorman dalam kondisi gelap dan akan berkecambah apabila terkena cahaya. Jadi ya, cahaya itu penting untuk berkecambah. Kemudian benih fotoblastik negatif. Jadi benih dari beberapa spesies seperti Pilox, Nemaphilia, Silena, dan tetap dorman apabila disinari cahaya. Maka mereka hanya berkecambah dalam kondisi kekurangan cahaya atau kondisi gelap. Dan yang ketiga adalah adanya senyawa inhibitor atau senyawa yang menghambat perkecambahan itu sendiri. Seperti kaumarin, sianida, amonia, dinitrofenol, asam organik, aldehid, alkaloid, klorida. Ini adalah senyawa-senyawa yang secara alamiah dihasilkan oleh tanaman. Tentu akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, sehingga dia bisa mengalami dormansi. Nah, ini contoh pada tomat. Tomat itu kan bijinya vivipar tadi. Dia memiliki daging buah yang mengandung kafeik dan asam ferulik. Sehingga benihnya tidak bisa berkecambah walaupun dia sudah masak. Karena ada senyawa-senyawa penghambat. Inilah beberapa faktor yang barangkali yang memacu tanam itu dorman. Baik secara alamiah maupun yang diinduksi. Nah tentu kalau kita bicara dormansi tentu untuk tujuan-tujuan budidaya tanaman tentu harus dilakukan yang namanya bagaimana
mematahkan dormansi itu sendiri. Jadi dormansi itu dapat dipatahkan dengan berbagai metode. Yang pertama, skarifikasi mekanis. Ini untuk biji atau benih yang memiliki kulit yang keras. Nah, sehingga air tidak dapat masuk ke dalam biji. Nah, ini dapat dilakukan secara fisik dan kimia. Tujuannya bagaimana kulit bijinya lunak sehingga air dan oksigen bisa masuk. Kalau skarifikasi secara mekanik tentu dengan menggosok benih sehingga permukaannya bijinya menjadi terbuka. Atau dengan menggunakan alat skarifikasi. Tentu ada benih ketumbar atau jarak. Kemudian secara kimiawi bisa dengan menggunakan HCl pekat atau H2SO4, jadi asam-asam kuat. Nah, tentu dengan waktu tertentu, karena berbahaya juga kan HCl atau H2SO4 terlalu lama. Nah, kemudian diikuti dengan pencucian. Nah, contoh ada benih-benih legum. Legum ada yang kulitnya keras, benih kapas, dan benih-benih pohon hutan. Jadi walaupun bijinya kecil, benihnya kecil, tapi dia memiliki kesulitan untuk berkecambah secara alamiah. Kemudian yang kedua adalah metode impaksi. Jadi impaksi ini proses menggoyangkan biji. Jadi biji itu digoyang-goyang agar pori-pori kulit bijinya lebih longgar. Bisa menggunakan seker menggoyangnya itu. Sehingga air mudah masuk ke dalam biji. Contoh ada benih kacang-kacangan. Yang ketiga, stratifikasi dingin. Jadi stratifikasi dinginnya perlakuan benih pada suhu rendah dalam kondisi lembab. Yang diharapkan adalah bagaimana terjadinya perubahan anatomi. Kalau kulit bijinya keras atau ada senyawa-senyawa tertentu yang dikandung oleh kulit biji kan yang menghalangi proses dormansi, proses perkecambahan. Maka terjadi perubahan anatomi dan kimia benih. Nah, tadi saya katakan contoh GA. GA itu bisa aktif pada suhu rendah. Sehingga dia mampu mendorong perkecambahan. Dan suhu rendah juga menekan aktivitas ABA yang memacu dormansi. Ini stratifikasi dingin. Kemudian menghilangkan inhibitor. Itu terutama untuk tanaman-tanaman buah berbiji atau vivipar tadi. Jadi selama bijinya masih mengandung berbagai senyawa yang menghambat perkembangan, dia akan bercambah. Biasa kan di permukaan biji itu juga di samping ada kulit biji kan ada juga lapisan lain kan seperti endosperm itu atau daging buah itu yang mengandung berbagai senyawa inhibitor itu. Maka caranya adalah dengan mencuci benih secara berulang-ulang. Kemudian penggunaan hormon tumbuh dan senyawa kimia. Ini berhubungan dengan kondisinya kan. Seperti gibralin, sitokinin, etilen, KNO3, diurea, HNO3, sianida, dan sebagainya. Ya, bisa menggunakan suhu sebagai pengganti dari hormon tertentu, contoh gibralin. Jadi gibralin itu dapat digantikan dengan menggunakan suhu rendah sehingga biji bisa berkecambah. Atau sitokinin.
Yang penting untuk berkecambahan. Kemudian penggunaan cahaya yang disebut dengan benih-benih fotoplastik tadi. Dia harus mendapatkan cahaya. Ini pada selada dia akan berkecambah ketika mendapatkan cahaya merah. Dan yang terakhir adalah tekanan. Jadi dormansi itu dapat dipatahkan dengan memberikan tekanan udara yang tinggi. Misalnya tekanan 2000 atm pada suhu 18 derajat Celcius bisa menstimulasi perkecambahan benih semanggi. Karena benih semanggi itu kan keras. Ini umumnya ada secara umum dominan itu akibat kondisi fisik benih ya, kulitnya yang keras, tebal dan sebagainya. Sehingga diharapkan apa? Ketika mendapatkan tekanan yang tinggi itu, maka pori-pori kulit bijinya akan longgar, sehingga akan memudahkan air atau oksigen untuk masuk. Kalau menggunakan tekanan itu menggunakan alat, sehingga nanti mampu pertumbuhan hipokotil sebagai bakal tunas yang juga atas kan, kemudian munculnya tridukula atau bakal akar ke bawah. Nah, itulah beberapa hal atau metode yang mampu mematahkan dormansi. Jadi dormansi dan mematahkan itu sesuatu yang diperlukan dalam sistem usaha tani untuk menjamin apa benih yang tetap bisa bermanfaat. Nah, barangkali itu saja kuliah kita hari ini. Terima kasih.